Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our video. Pada video pembahasan ini, kelompok kami akan membahas mengenai akad wakalah pada mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelum lanjut pada video pembahasannya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, komen video ini, dan subscribe juga channel ini. Pertama-tama, kami akan berterima kasih banyak kepada dosen pengampu yakni Bapak Eka Wahyu Hesya Budianto, LC/MSI, yang telah membimbing kami hampir 1 semester. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, ada Isma Mufidatun Nisa dari kelas D dengan NIM 2005031101116 yang memiliki job sebagai editor dan voice actor. Dan yang kedua atau terakhir ada Nailal Maufiroh dari kelas C dengan NIM 2005031101072 yang memiliki job sebagai image atau video collector dan presentation material writer. Baik teman-teman, topik pembahasan yang kelompok kita akan bahas pada video kali ini terdapat 6 poin. Yang pertama, ada pengertian akad wakalah. Yang kedua, landasan hukum akad wakalah. Yang ketiga, syarat atau rukun sah akad wakalah. Yang keempat, jenis-jenis akad wakalah. Yang kelima, berakhirnya akad wakalah. Yang keenam atau yang terakhir, praktik akad wakalah dalam perbankan syariah. First of all, apa itu akad wakalah? Akad wakalah memiliki definisi atau pengertian secara bahasa. Kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tauhid, yang berarti menyerah, pendelegasian, dan pemberian mandat. Seperti perkataan, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi atau menurut syara sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha, akad wakalah menurut Imam Taqi al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, arti dari hadis beliau ialah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Sedangkan akad wakalah menurut Hasbi Asyidiki, arti dari hadis kedua ialah akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Dari dua definisi hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam pekerjaan atau mengerjakan pekerjaannya atau perkara ketika masa hidupnya. Yang kedua, landasan hukum. Landasan hukum dari akad wakalah menurut Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yusuf ayat ke-55, yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Surat Yusuf ayat ke-55. Landasan hukum yang berikutnya adalah ijma. Ulama memperbolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Surat Al-Maidah ayat 2.
Landasan hukum akad wakalah yang berikutnya adalah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan pembayaran, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya. Pada pembahasan yang ketiga, syarat dan rukun sah akad wakalah. Syarat akad wakalah yang pertama, orang yang mewakilinya atau muwakil, syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Yang kedua, wakil, orang yang mewakili, syaratnya ialah orang berakal. Yang ketiga, muwakkal fih, atau sesuatu yang diwakilkan, ada 3 syaratnya. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil suatu akad wakalah. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui secara jelas. Kemudian, syarat akad wakalah yang nomor 4 yakni ada sighah. Yang selanjutnya, rukun akad wakalah. Terdapat 4 poin. Yang pertama, al-muwakil, orang yang memberi kekuasaan. Yang kedua, al-wakil, orang yang diberi kekuasaan. Yang ketiga, al-taukil, perkara atau hal yang dikuasakan. Yang keempat atau yang terakhir ada ijab qabul, pernyataan kesepakatan. Pada pembahasan yang nomor 4 yakni jenis-jenis akad wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas. Contohnya seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang nomor 2, al-wakalah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutalaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misal, jual mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutalaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jual mobilku ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Baik teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan yang nomor 5 ya. Kapan berakhirnya akad wakalah? Berakhirnya akad wakalah terjadi karena 7 poin. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kekuasaan dan berakhir karena kehilangan kekuasaannya atau hak pemberi kekuasaan atas suatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kekuasaan terhadap penerima kekuasaan yang diketahui oleh penerima kekuasaan. Yang keenam, penerima kekuasaan mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kekuasaan. Yang ketujuh atau yang terakhir, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kekuasaan. The last point pada video pembahasan kali ini adalah bagaimana praktik akad wakalah dalam perbankan syariah. Praktik akad wakalah di perbankan syariah menggunakan wadiah bil ujroh. Wadiah bil ujroh merupakan suatu akad di mana setelah terjadinya akad terdapat suatu imbalan atau fee dari nasabah kepada pihak bank sebagai tanda balas jasa. The next slide
akan dijelaskan nih teman-teman, praktik apa saja yang ada pada akad wakalah dalam produk jasa perbankan syariah. Jadi, jangan di-skip video pembahasan kali ini ya. Praktik akad wakalah dalam perbankan syariah. Praktik akad wakalah dalam perbankan syariah terdapat 4 produk. Yang pertama, transfer uang. Transfer uang ini memiliki konsep bahwa nasabah menjadi muwakil dan bank menjadi wakil. Contoh transaksi transfer uang yaitu yang pertama, transfer uang melalui bank atau lalu lintas giro (LLG). Yang kedua, transfer anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang ketiga, real time gross settlement atau RTGS. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan lembaga pelunasan utang piutang sesama bank dan Bank Indonesia sebagai koordinasi yang menagih warkat berupa surat-surat berharga seperti cek, biljet, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah praktik akad wakalah dalam perbankan syariah yang nomor 3, yakni letter of credit. Letter of credit merupakan pembiayaan yang memfasilitasi transaksi impor dan ekspor. Prinsip dari letter of credit syariah menggunakan beberapa akad, terutama akad wakalah yang memiliki tugas bahwa bank harus. Okay guys, thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.